Seluruh pernyataan syukur segenap makhluk merupakan hak Allah, sehingga tidak ada sesuatu lainnya yang berhak diberi pernyataan syukur seperti Dia. Allah Tuhan yang telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar dapat menjalankan tugas berketurunan dan mengembangbiakan jenisnya, telah menetapkan adanya fitrah perjodohan. Allah juga memerintahkan kepada mereka yang berpasangan untuk membina kehidupan sakinah dan penuh kasih sayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Sebagai utusan Allah, beliau telah memberi contoh bagaimana suami istri melaksanakan tugas kehidupan berumah tangga dan menciptakan suasana yang penuh dengan kecintaan, ketenteraman, dan ketenangan, serta kedamaian dan keselarasan. Semua perilaku dan sifat yang diperlukan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah yang penuh kasih sayang dicontohkan oleh beliau dengan istri-istri beliau, untuk menjadi teladan bagi segenap sahabat dan umatnya. Sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada para sahabat beliau yang dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan mencontoh dan meneladani kehidupan beliau dalam segala aspek kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Sahabatku, di video kali ini, kami ingin membahas secara ringkas dan singkat memaparkan potret kehidupan Rasulullah dalam membina kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau. Seluruh penyajiannya didasarkan pada riwayat atau hadis yang telah dibukukan oleh para ahli hadis. Di antara hadis yang dikemukakan ada yang sahih dan ada yang hasan. Semuanya berbicara tentang kehidupan Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang selalu menunjukkan sikap penuh kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau, sehingga hal ini menjadi teladan dan panutan yang diridhoi oleh Allah bagi segenap umat manusia. Para suami istri muslim hendaklah menyadari bahwa untuk membina kemesraan dan keakraban dalam kehidupan suami istri tidak ada contoh dan panutan yang paling baik dan mulia selain Rasulullah. Dengan mengikuti dan meneladani kemesraan Rasulullah yang beliau tunjukkan kepada para istrinya, insya Allah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan dan rahmat berumah tangga seperti yang Allah karuniakan kepada beliau. Kami berharap video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelum kita kembali menyimak, terlebih dahulu tolong subscribe dan like video ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk belajar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah tauladan Rasulullah bersama istrinya. Yang ke-20 adalah istri menghidangkan makanan kesukaan suami. Dari Aisyah, Rasulullah menyukai madu dan manisan. Ketika beliau selesai salat asyar, beliau mendatangi istri-istrinya, lalu beliau mendekati salah seorang dari mereka. Beliau masuk ke rumah Hafsah binti Umar dan tinggal di situ lebih lama daripada biasanya beliau tinggal. Oleh karena itu, saya cemburu, lalu saya tanyakan hal itu. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa seorang wanita dari kaumnya memberi hadiah kepadanya semangkuk madu, lalu Hafsah menghidangkannya kepada Nabi untuk sekali minum. Hadis Bukhari. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah menyukai minum madu dan makanan manis. Pada suatu sore selesai salat asyar, beliau mendatangi rumah-rumah istrinya. Ketika sampai di rumah Hafsah, beliau tinggal agak lama sehingga membuat Aisyah cemburu, karena hari itu bukan saat giliran Hafsah. Rasulullah berada agak lama di rumah Hafsah karena beliau dihidangi minuman kesukaan beliau. Perbuatan Hafsah menghidangkan minuman kesukaan Rasulullah kepada beliau menunjukkan bagaimana Hafsah memperhatikan kepentingan suaminya. Karena perhatian tersebut, Rasulullah mau sedikit lama di rumah Hafsah, padahal bukan giliran dia untuk diinapi oleh Rasulullah. Hal semacam ini merupakan salah satu cara seorang istri membina kemesraan dengan suaminya, yaitu dengan menghidangkan makanan atau minuman kesukaan untuk yang bersangkutan. Para istri dapat mengambil pelajaran dari hadits di atas,
yaitu senantiasa memperhatikan makanan atau minuman yang menjadi kesukaan suaminya dan berusaha menyediakannya. Dengan upaya ini akan tercipta kemesraan antara suami istri karena perhatian yang serius dari istri kepada suaminya. Yang ke-21 adalah makan bersama suami dengan satu piring. Dari Aisyah ia berkata, "Saya dahulu biasa makan sejenis bubur bersama Nabi. Lalu Umar lewat di depan rumah, kemudian Nabi memanggilnya untuk makan. Lalu Umar ikut makan, kemudian tangannya menyentuh jari-jari saya. Oleh karena itu, ia berkata, 'Hah, seandainya Nabi mengikuti usulku, niscaya mataku tidak pernah melihat mereka istri-istri Nabi.' Kemudian turunlah ayat hijab. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Penjelasan hadis tersebut bahwa Aisyah pernah membuat makanan dari tepung, kemudian dimakan bersama-sama dengan Rasulullah. Ketika Umar lewat di depan rumah, Rasulullah memanggilnya dan mengajaknya makan bersama-sama. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah mempunyai banyak cara atau langkah untuk membina kemesraan dan keintiman dengan istrinya. Di antaranya adalah makan bersama dengan istri dari piring yang sama. Beliau menyantap bersama makanan yang telah dibuat oleh Aisyah. Dalam upaya mengeratkan keintiman dan kemesraan dengan istrinya, para suami dapat mencontoh cara Rasulullah di atas. Dengan tindakan suami, istri merasa jerih payahnya dihargai dan makanan yang dicicipi oleh suaminya akan membuat dirinya bangga. Apalagi bila mereka makan bersama dari piring yang sama, hal semacam ini akan menumbuhkan rasa percaya diri pada istri bahwa suaminya benar-benar sangat menginginkan keakraban dan kemesraan dengan dirinya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan makan bersama makanan yang dihidangkan Aisyah merupakan contoh praktis dari beliau untuk membina kemesraan dan keakraban suami istri. Yang ke-22 adalah mengambilkan istri minum. Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah pernah menyodorkan kepadaku segelas air, lalu aku meminumnya. Setelah itu aku berikan kembali kepada beliau dan beliau pun tidak segan untuk minum pada bagian gelas yang tadinya aku minum, walaupun pada waktu itu aku sedang haid." Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis tersebut adalah, Rasulullah memberikan segelas air minum kepada Aisyah. Lalu, Aisyah meminumnya. Setelah itu, Aisyah memberikannya kembali kepada Rasulullah dan beliau pun minum sisa minuman Aisyah tersebut. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada para suami agar tidak segan-segan membantu istrinya mengambilkan minuman. Bahkan suami tidak perlu merasa jijik untuk minum sisa minuman istrinya seperti yang dilakukan Rasulullah di atas. Perbuatan semacam ini sebagai isyarat dan petunjuk adanya cinta dan kemesraan suami istri yang bersangkutan. Demikianlah Rasulullah memberikan contoh kepada para suami istri dalam upaya membina kecintaan dan kemesraan di antara mereka sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan kehidupan keluarga yang sakinah. Yang ke-23 adalah minum pada tempat yang sama. Dari Aisyah ia berkata, "Saya biasa minum dari muk yang sama ketika haid, lalu Nabi mengambil muk tersebut dan meletakkan mulutnya di tempat saya meletakkan mulut saya, lalu beliau minum, kemudian saya mengambil muk, lalu saya menghirup isinya, kemudian beliau mengambilnya dari saya, lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat saya meletakkan mulut saya, lalu beliau pun menghirupnya." Hadis riwayat Abdurrazak dan Said bin Mansur. Penjelasan dari hadis tersebut adalah, Aisyah menjelaskan kebiasaan Rasulullah dari satu muk walaupun Aisyah dalam keadaan haid. Bahkan Rasulullah meletakkan mulutnya di bekas tempat Aisyah meletakkan mulutnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah memberikan gambaran dan kesan kepada kita betapa sungguh-sungguhnya beliau memesrai istrinya sehingga dalam menempatkan mulut di gelas yang diminumnya pun tidak mau berlainan dari yang ditempati oleh mulut istri beliau.
Para suami istri dapat menjadikan kemesraan Rasulullah dengan istri beliau ini sebagai teladan dan cermin pergaulan sehari-hari sehingga kehidupan suami istri senantiasa segar dan meremaja terus. Dengan kesegaran dan keremajaan semacam ini, Rasulullah memberikan petunjuk kepada suami istri cara mempertahankan kelestarian ikatan pernikahan sampai saat yang dikehendaki Allah. Yang ke-24, makan makanan bekas gigitan istri. Dari Aisyah, ia berkata, "Ketika sedang haid aku minum, kemudian muknya aku berikan kepada Nabi, beliau pun minum pada bagian muk yang tadinya aku pakai minum. Demikian pula waktu aku sedang haid, aku menggigit sepotong daging, lalu sisa gigitan itu aku berikan kepada Nabi, beliau tidak segan menggigitnya pada bagian yang tadinya aku gigit." Hadis riwayat Nasai. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah minum bekas minuman Aisyah pada gelas yang sama. Begitu juga Rasulullah memakan daging bekas gigitan Aisyah. Padahal Aisyah sedang haid, Rasulullah tidak segan melakukan hal tersebut, baik meminum bekas minuman istrinya atau menggigit daging bekas gigitan istrinya. Perbuatan Rasulullah di atas memberikan pelajaran kepada suami istri untuk tidak saling merasa jijik meminum sisa minuman istri atau suami atau memakan sisa makanan suami atau istri. Anggapan orang bahwa minum atau makan sisa orang lain, baik istri maupun suami, sebagai perbuatan yang menjijikkan atau kotor, sama sekali tidak benar. Demikianlah karena suami istri telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari sehingga sisa makanan atau minuman antar mereka sama sekali tidak boleh dianggap sebagai hal menjijikkan atau kotor. Justru perbuatan semacam itu menunjukkan adanya kesetiaan dan keyakinan penuh suami istri dalam segala hal, sehingga sisa makanan dan minuman pasangannya dianggap sebagai sisa dari dirinya sendiri. Bila suami istri telah memiliki perasaan semacam ini, hal itu berarti bahwa mereka telah menyatu benar kepribadiannya sebagai suami istri yang penuh rasa cinta dan mesra seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah di atas. Oleh karena itu, suami istri yang benar-benar ikhlas dalam cinta dan kemesraannya kepada pasangannya hendaklah meniru perbuatan Rasulullah. Yang ke-25 adalah menghadiri perjamuan berdua. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah punya tetangga seorang Parsi yang pandai membuat lauk pauk, membuat masakan untuk Rasulullah, kemudian datang mengundang Nabi makan. Nabi bertanya, "Apakah Aisyah diundang juga?" Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah berkata, "Saya tidak akan datang." Ia pun kembali mengundang. Rasulullah bertanya, "Apakah Aisyah diundang juga?" Menjawab, "Tidak." Rasulullah berkata, "Saya tidak akan datang." Orang ini datang kembali mengundang. Rasulullah bertanya, "Apakah Aisyah diundang juga?" Pada undangannya yang ketiga ia menjawab, "Iya." Keduanya, Nabi dan Aisyah, lalu berdiri dan berjalan seiring sehingga sampai ke rumah pengundang tadi. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis tersebut adalah, ketika Rasulullah diundang sahabatnya untuk makan di rumahnya, beliau bertanya, "Apakah Aisyah juga diundang?" Ketika pengundang menjawab tidak, Rasulullah tidak mau mendatangi undangannya. Akan tetapi, ketika pengundang kemudian menyatakan bahwa Aisyah juga diundang, Rasulullah pun mengabulkan undangannya dan datang ke rumah orang itu bersama Aisyah. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada para suami bahwa bila mendapatkan undangan untuk menghadiri perjamuan, hendaklah ia meminta kepada pengundangnya untuk mengundang pula istrinya. Hal semacam ini dimaksudkan untuk senantiasa mendekatkan hubungan suami kepada istrinya. Selain itu, juga untuk membiasakan para suami senantiasa mengikut sertakan istrinya dalam menjalin silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya. Dengan demikian, hubungan silaturahmi antara suami dengan sahabatnya juga dapat mendekatkan hubungan silaturahmi antara keluarga masing-masing. Para suami dapat mengambil pelajaran dari perbuatan Rasulullah di atas.
Mereka hendaklah berusaha membawa serta istri menghadiri perjamuan sehingga kesempatan untuk menunjukkan kemesraan suami kepada istri senantiasa terbuka lebar. Bila istri senantiasa diikut sertakan dalam perjamuan, ia merasa dirinya dihormati oleh suaminya di hadapan teman-temannya. Hal semacam ini dapat memunculkan perasaan bangga istri sebagai orang yang kedudukannya benar-benar dimuliakan oleh suami di tengah masyarakatnya. Istri yang diperlakukan semacam ini akan merasa memperoleh perhatian dan kemesraan yang besar dari suaminya sehingga ia selalu berusaha membina kemesraan yang lebih dalam dengan suaminya sebagai balasan kebaikan suaminya. Bersambung.